Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kita update jalur alternatif Malang Lumajang. Nah, kebetulan kita start dari Tumpang lagi. Ini adalah pertigaan Tumpang. Sebelah kanan kita adalah Taman Makam Pahlawan, yang kiri ini adalah Tugu yang di pertigaan. Baik. Ini adalah perjalanan yang kesekian kali kita akan update kondisi jalur trek, cuaca di atas. Jadi ini adalah salah satu jalur alternatif yang bisa kawan-kawan gunakan jika mau bepergian di antara dua kabupaten ini, antara Malang Lumajang atau Lumajang Malang. Karena untuk sementara jalur selatan, jembatan yang di Bukit Nol sudah rusak, jadi tidak bisa dilewati. Informasinya sebenarnya di selatan bisa dilewati, tapi lewat jalur Tempur Sari, kawan-kawan. Tambah jauh, nambah 1 jam dari jalur biasa. Nah, ini jalur alternatif. Selain kita melewat punya tujuan, misalnya mau ke Lumajang dari Malang, kita bisa berekreasi di sini. Karena kebetulan di sana nanti kita akan melewati pegunungan. Salah satunya adalah Gunung Bromo, kawan-kawan. Baik, sebelum kita menentukan atau memastikan bahwa kawan-kawan mau menggunakan jalur ini, sebaiknya kawan-kawan benar-benar menyiapkan kendaraan yang akan digunakan. Sebelumnya subscribe dulu kawan-kawan channel kami, biar kawan-kawan bisa update video terbaru dari kami seputar Bromo, seputar Bromo, kawan. Ini kita sudah mendekati perempatan yang di Tumpang, kawan-kawan. Jadi kita nanti di perempatan ini ngambil jalur lurus. Kalau ke kanan kita akan menuju arah Wajak atau Turen, maka kita ngambil lurus. Nah, setelah kita melewati jalur lurus ini, mengambil jalur lurus ini, maka ini adalah jalur satu-satunya, sehingga tujuan Anda tidak salah, karena tidak akan kesasar, kawan-kawan, karena memang jalurnya hanya satu ini. Nanti percabangannya kecil, jadi bisa dibedakan mana jalur utama, mana jalur percabangan. Sebelum kawan-kawan menentukan menggunakan jalur ini, sebaiknya kendaraan harus sudah benar-benar siap, sehat, karena dominan jalur ini adalah tanjakan panjang dan ada tikungannya. Kebetulan untuk jalur ini masih jalur landai, kawan-kawan. Jadi untuk jalur landai ini kendaraan apapun masih bisa diandalkan. Tapi kalau sudah tanjakan, kendaraan yang sudah benar-benar siap mesinnya, terutama kampas kopling dan rem. Kalau ini adalah cenderung menanjak, maka kampas koplingnya harus sehat. Untuk kendaraan metik masih bisa digunakan, hanya saja mungkin nanti tenaganya agak berat untuk tanjakan yang panjang. Jadi ada beberapa tanjakan yang memang panjang, kawan-kawan. Untuk mobil metik masih mampu, saya kira, kawan-kawan, karena bisa menggunakan gigi rendah, jadi bisa pindah ke gigi low atau L kan, atau apa D ya. Jadi karena kode setiap kendaraan di transmisinya beda-beda. Untuk melewati jalur ini kita memang benar-benar melewati jalur wisata. Jadi nanti ketika kawan-kawan sampai ke Coban Bidadari, antara Coban Bidadari dengan Coban Trisula itu
ada pos untuk pengecekan karcis online yang menuju Bromo. Jadi misalnya di sana kawan-kawan dihentikan atau di stop, maka kawan-kawan tinggal mengatakan bahwa mau ke Lumajang atau ke Jember melewati jalur ini. Nanti kawan-kawan tidak akan ditarik karcis. Yang penting kawan-kawan ketika nyampe di Jemplang tidak turun ke arah Bromo nanti, karena itu suatu pelanggaran. Misalnya tidak membeli karcis tapi pura-pura atau mengatakan mau ke Lumajang tapi nyatanya adalah ke Bromo. Jika ketahuan maka dendanya 2 kali lipat dari karcis biasa. Untuk wisata ke Bromo bisa dipesan secara online. Jadi nanti di loket itu hanya pengecekan tiket online. Saya ingatkan kembali bahwa jalur ini cenderung banyak tanjakannya dan tikungan. Ada beberapa trek yang sempit. Untuk kendaraan roda 4 yang mempunyai ground clearance rendah seperti sedan, tidak kami sarankan untuk melewati jalur ini, karena nanti ketika kita sampai Jemplang mau ke arah Lumajang, sampai di hutan sana jalurnya itu sempit. Bahkan ada yang memang jalur aspalnya itu hanya cukup untuk 1 kendaraan mobil dan 1 kendaraan sepeda motor, jadi masih bisa papasan. Kalau seandainya berpapasan dengan sesama kendaraan roda 4, maka saya pastikan dua-duanya akan turun dari aspal. Untuk yang kendaraan ground clearance-nya rendah sejenis sedan atau LCGC, tidak kami sarankan untuk lewat ini. Namun kawan-kawan jangan khawatir ya, karena memang proses pelebaran jalan sekarang sedang berlangsung. Start dari Desa Burno yang ada di Lumajang itu sampai sekarang hampir berapa ya? Sudah hampir pertengahan hutan perlebaran jalannya. Nanti kalau sudah proses pelebaran jalan itu selesai, maka kendaraan roda 4 untuk berpapasan sudah mudah, karena jalannya sudah seperti yang kita lewati sekarang ini, posisinya lebar seperti ini. Ya tidak seperti ini, lebih kecil sedikit. Hanya saja nanti untuk berpapasan kendaraan roda 4 di tengah hutan itu masih bisa. Kalau sekarang bisa, hanya saja nanti turun ke bahu jalan atau turun dari aspal. Nah, kalau ground clearance-nya rendah, dikhawatirkan nanti gasruk. Karena ada beberapa jalur itu yang masih menjadi jalurnya air, jadi cenderung di pinggirnya aspal itu agak dalam, terutama di tengah hutan. Kalau untuk kendaraan yang ground clearance-nya tinggi, Avanza, Xenia dan sekelas, masih mampu untuk melewati jalur trek ini. Itu kalau dipandang dari sudut ketinggian kendaraan. Tapi untuk sehatnya mesin semuanya harus sehat, karena memang cenderung tanjakannya ada yang tanjakan panjang, belok, kanan jurang kiri tebing, atau sebaliknya kanan tebing kiri jurang. Jadi fisik kendaraan harus dicek, fisik pengendara juga harus dipersiapkan. Ini sudah mulai ada tanjakannya ini, tapi tidak terlalu curam kawan-kawan. Tapi untuk jalur ini memang sudah sangat lebar, jadi memudahkan kawan-kawan untuk melewati jalur. Dan mungkin beberapa, tidak semua orang, tidak banyak orang tahu kalau jalur ini tidak bisa dilewati kendaraan. Nah, itu tadi kita lewati ada pom bensin, tapi bukan pom bensin besar kawan-kawan. Itu adalah Pertasok, hanya untuk melayani pengisian Pertalite, Pertamax untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk solar masih tidak ada. Artinya sebelum kawan-kawan melewati jalur ini sebaiknya bahan bakar sudah diisi terlebih dahulu di pom bensin sebelum masuk ke Tumpang.
Kalau dari arah Malang masih ada satu pom bensin kanan jalan, atau di perempatan tadi yang kita ambil jalur lurus, di kawan-kawan ngambil ke arah Wajak terlebih dahulu kanan, ada mungkin 100 meter kiri jalan ada pom bensin, nanti putar balik baru kembali ke jalur perempatan ini. Nah, baik, untuk jalur yang sekarang kita lewati ini sudah mulai ada tanjakan kawan-kawan. Ini sudah mulai menanjak ini. Kita sekarang berada di Desa Gubuk Laka. Di sini adalah dominan petani, kebun sayuran, dan juga banyak pemandu-pemandu wisata. Jadi di kanan kiri banyak jeep-jeep yang parkir. Jadi untuk melayani ke arah Solo. Ini tanjakannya sudah mulai tinggi kawan-kawan. Kita lihat itu kelihatan kan dari sini. Jadi tanjakannya sudah mulai tinggi. Nah, di sini sudah mulai kendaraan kita diuji. Kira-kira kendaraan kita siap apa tidak? Untuk kendaraan yang saya gunakan kawan-kawan memang roda 2 motorsport kawan-kawan, Vixen. Jadi untuk buat nanjak di sini memang masih lumayan enak, meskipun dalam keadaan gearnya masih standar. Untuk warga sini dominan petani, para kendaraan yang banyak digunakan adalah bebek kawan-kawan. Tapi gearnya sudah dirubah, rasio depan belakangnya sudah dirubah. Bahkan ada kawan teman saya yang jualan bakso di atas itu bawa rombong besar. Untuk gear depannya menggunakan gear 10, jadi kecil sekali. Untuk buat nanjak memang jago, tapi buat turunan berat sekali kawan-kawan. Jadi tergantung dari kebutuhan. Jadi untuk kendaraan yang kita gunakan adalah memang motorsport, sepeda roda 2. Perjalanan kita adalah hari Kamis 16 Desember 2021. Saya start tadi di Tumpang adalah pukul 13.10 WIB. Kita sudah barusan melewati rest area. Jadi di sana adalah biasanya untuk kendaraan besar, bis wisata, bis pariwisata itu di sana bisa parkir, atau di depan sini ada masih satu spot itu terakhir. Tapi untuk elep biasanya bisa naik ke atas, masih bisa. Tergantung kerjasama dengan agen tour travelnya dari mana. Ini kita sudah mengawali, kebetulan kanan kiri sudah mulai jurang kawan-kawan. Ini berada di masih Gubuk Laka. Nah, ini adalah warung-warung atau rest area juga lah. Jadi bisa bis masih bisa maksimal sampai di sini untuk roda bis besar. Sebelumnya subscribe ya kawan-kawan, silahkan share channel kami jika ada teman kerabatnya membutuhkan informasi tentang perjalanan jalur alternatif Malang Lumajang via Bromo, atau sebaliknya Lumajang Malang via Bromo. Nah, ini kita sudah mau hampir sampai di Coban Pelangi kawan-kawan. Kebetulan kanan kiri kita adalah jurang. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan. Tapi di sini masih agak landai jalurnya. Nanti setelah Coban Pelangi sudah mulai tanjakan kawan-kawan. Untuk kendaraan metik, saya bahas metik lagi karena untuk motor sport dan motor bebek saya kira tidak ada yang perlu dibahas. Yang penting remnya dan kampas koplingnya sehat, itu sudah sehat. Nah, ini kanan tadi yang kita lewati adalah Coban Pelangi kawan-kawan. Oke. Nah, kita kembali ke pembahasan yang motor tadi. Yang perlu kita perhatikan hanya kendaraan metik, terutama yang cc-nya rendah. Jika untuk tanjakan memang yang cc-nya rendah, misalnya 125 cc, itu ya sedikit agak berat kawan-kawan. Itu untuk tanjakan. Tapi untuk jalur menurunnya, mau itu yang
cc 125 bahkan 150 atau 160 cc. Yang perlu diperhatikan bukan hanya jalur untuk tanjakannya saja, tapi ketika jalurnya menurun kawan-kawan, turunan. Karena apa? Ketika kawan-kawan selalu menekan rem, yang terjadi adalah bisa jadi remnya blong kawan-kawan, karena cenderung remnya akan panas dan di kaliper itu brake padnya itu tidak akan kembali, sehingga ngeslong atau blong. Jadi etika berkendara yang seperti itu harus dirubah bagi pengendara matic, karena di sini sering terjadi kendaraan blong itu adalah rata-rata didominasi kendaraan matic, dan ketika diteliti rata-rata adalah karena pengeremannya selalu ditekan. Itu salah kawan-kawan. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Cara mengeremnya bagaimana? Untuk kendaraan matic, khusus matic saja ya. Kalau untuk motorsport atau bebek silahkan menggunakan gigi rendah, itu sudah ada engine brake. Jadi di engine brake dibantu pengereman manual. Itu sudah handal itu untuk jalur turun. Tapi misalnya terus-terusan di rem, ya tetap ada resiko ngeslongnya juga ada, atau ngeblongnya. Kalau matic harus benar-benar remnya itu dipompa kawan-kawan. Artinya dipompa itu begini kawan-kawan, direm, lepas sebentar, rem lagi, lepas sebentar, rem lagi, lepas sebentar, begitu seterusnya sampai turunannya yang panjang itu dilewati. Bahkan kalau perlu kawan-kawan, jika turunannya itu panjang, berhenti di tengah-tengah tidak apa-apa, hanya untuk mendinginkan rem tidak apa-apa kawan-kawan. Lebih baik daripada ngeslong. Ini tanjakannya belum masuk tanjakan yang panjang kawan-kawan. Nanti saya sampaikan di mana saja treknya yang panjang yang perlu diperhatikan ketika jalur berbahaya tersebut. Karena tekniknya pengereman adalah di rem, dilepas sebentar, rem, lepas sebentar, rem, lepas sebentar. Dan juga untuk gasnya jangan sampai habis kawan-kawan. Gasnya jangan sampai kosong. Karena kalau gasnya kosong pada kendaraan matic, cenderung tidak ada engine brake sama sekali sudah. Jadi harus ada gas sedikit. Misalnya mau kosong, itu terasa biasanya bagi pengendara kawan-kawan. Itu terasa. Barusan kita lewati adalah Coban Bidadari. Depan ini adalah tempat pengecekan tiket. Itu pas di Coban Trisula. Di sini termasuk banyak cobannya kawan-kawan. Coban itu adalah air terjun. Nah, ini depan ini adalah pengecekan karcis. Jadi nanti ketika di stop silahkan tunjukkan bukti bahwa kawan-kawan hanya lewat saja atau bilang mau ke Lumajang. Kadangkala memang dicek mana coba Sherlock siapa yang dituju misalnya. Kadangkala memang seperti itu, tapi tidak semuanya kawan-kawan. Oke. Ini adalah Coban Trisula sebelah kita, sebelah kiri tadi. Nah, ini adalah awal mula tanjakan panjang tersebut. Di sini harus benar-benar diperhatikan. Kalau menanjak memang kendaraan harus siap di kondisi mesinnya, tapi kalau menurun bukan hanya mesin tapi dengan rem juga harus diperhatikan. Ini sudah mulai menanjak, kanan tebing, kiri jurang. Sudah lebar kawan-kawan. Ini untuk papasan kendaraan roda 4 masih lebar ini. Bentar lagi di depan adalah pertigaan yang mana jangan sampai kesasar kawan-kawan. Pertigaan ini kita ambil yang pertigaan ke arah kanan, beda besarnya beda. Ke kiri itu adalah menuju jarak hijau. Kita naik lagi. Ini tanjakannya mulai panjang. Tanjakan ini mulai panjang. Tolong perhatikan kawan-kawan untuk jalur ini. Jangan menyepelekan jalur ini karena memang jalurnya ekstrim, lumayan ekstrim. Karena ini tanjakannya lumayan tajam. Panjang ini nanjak terus ini. Ini nanjak terus ini. Kanan tebing, kiri jurang. Ini nanjak, terus nanjak lagi masih. Terus nanjak itu kan.
Jadi tidak ada spot untuk kendaraan, apa istilahnya. Nah, ini mulai landai sedikit. Nah, ini biasanya kendaraan bisa bernafas lah, bisa ngegas ulang dari sini. Tapi ini sudah mulai nanjak lagi sedikit. Karena ini agak landai ini. Yang titik ini agak landai, tanjakannya tidak begitu, masih nanti akan ada tanjakan kedua yang lebih panjang. Ini masih landai. Di depan nanti ada gazebo bisa digunakan untuk mendinginkan kendaraan, terutama yang jalur ini bisa digunakan untuk istirahat. Nah, sampai di sini kita sudah mulai memasuki tanjakan kembali kawan-kawan. Tapi ini masih landai. Dari sini baru kita start. Ini tanjakannya sudah mulai menanjak lagi, panjang. Nah, depan tanjakan dan tikungan. Nah, biasanya pasti ngerem di sini karena tidak kelihatan di depannya, blind spot. Nah, di situ akan mesin itu biasanya kalau sudah ngerem tenaganya akan berkurang mulai dari awal. Ini karena tanjakan ini lurus lagi, artinya tanjakannya panjang kembali. Sepanjang perjalanan yang kita lewati ini masih menanjak terus. Nah, ini masih menanjak, menikung. Kebetulan ini belok kanan, ada blind spotnya. Setelah blind spot, jalurnya menanjak lagi kawan-kawan. Kelihatan kan tanjakannya. Baru sampai di sini sudah mulai agak landai, bisa digunakan untuk kesempatan kendaraan bernafas. Nanti di depan ini mulai menanjak sedikit, tapi tidak terlalu tinggi. Nanti di depan juga akan ada gazebo lagi untuk posisi istirahat, mendinginkan mesin atau fisik dari pengendara. Nah, sebelah kiri ada gazebo. Di sini juga bisa digunakan untuk istirahat sebentar. Kanan kiri ini adalah jurang. Di depan sedikit nanti akan ada gazebo lagi sebelah kanan, bisa digunakan untuk istirahat. Nah, itu ada gazebo, ada kendaraan yang lagi mendinginkan mesin atau apa. Nah, tapi dari sini sudah mulai tanjakannya kelihatan kembali itu, agak tinggi kembali ini, panjang. Jadi memang kendaraan kita ketika menggunakan jalur ini harus memang benar-benar sehat, atau kalau perlu ganti oli terlebih dahulu, cek kampas rem, kampas kopling. Tadi nanjak belok kanan, jadi blind spot biasanya itu resiko pasti ngerem. Nah, depan lagi itu blind spot lagi, belok kanan. Ini kebetulan saya tidak berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Kalau berpapasan kita pasti akan ngerem, sehingga nanti tenaganya mesin akan turun kembali. Ini masih menanjak kawan-kawan. Kita sudah hampir sampai di Desa Ngadas, desa terakhir yang ada di Pegunungan Bromo ini. Ini masuk Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Nah, ini ada papannya, selamat datang di Desa Ngadas. Dari sini kita bisa bertemu dengan warga atau masyarakat kampung di sekitar jalur ini. Dan kebetulan jalurnya ini tidak terlalu menanjak lagi, ini sudah agak landai kembali, tapi tetap menanjak kok. Kebetulan kita di depan adalah kabut kawan-kawan, kita akan melewati kabut. Di sini memang setiap harinya kadang memang berkabut, sering berkabut kawan-kawan, apalagi musim hujan seperti ini. Kadang juga jalurnya agak licin, jadi kendaraan untuk roda, tadi roda tidak saya bahas ya. Jadi roda harus masih tebal kawan-kawan, bannya masih tebal, sehingga nanti mudah untuk digunakan dalam jalur ini. Kalau lagi berkabut seperti ini memang pemandangan tidak terlalu bagus kawan-kawan.
Tapi nanti kalau tidak berkabut cerah, maka kawan-kawan akan disuguhi pemandangan yang sangat indah di sini. Ini kita sudah mulai masuk desa. Sebelah kanan kita adalah jurang atau perkebunan warga. Di sini dominan adalah kentang, kubis, kol, atau bawang pring. Nah, ini masih berkabut kawan-kawan. Jadi kita hanya melihat jalan saja. Hiburan kita hanya jalan di sini kawan-kawan. Kalau tidak berkabut, hiburan kita adalah pemandangan yang indah hijau, bahkan ada gunung, awan akan kelihatan di sini. Ini agak sempit sebenarnya kawan-kawan jalurnya ini, tapi tanjakannya tidak begitu nanjak, dan untuk papasan kendaraan roda 4 masih lumayan cukup untuk jalur yang ini di Desa Ngadas ini. Ini di atas sebelah kanan bisa digunakan untuk istirahat kembali, misalnya kawan-kawan mau istirahat di daerah sini, itu ada jeepnya, itu bisa untuk parkir kendaraan sebentar. Nah, untuk jalur yang ini yang kita lewati ini, nanjak ini, harus gantian kawan-kawan. Yang ini satu titik ini saja sampai di sini. Nah, titik ini. Kenapa? Karena jalur itu sangat sempit dan tanjakannya tinggi. Jadi untuk kendaraan roda 4 sebaiknya disiapkan dulu, misalnya di bel dari arah berlawanan kira-kira ada roda 4 apa tidak. Kadangkala antara roda 4 dengan roda 2 itu masih agak sempit di jalur yang kita lewati tadi. Jadi di bel berlari-lari, gunakan klakson. Nah, kabutnya agak gelap kawan-kawan. Ini kanan kiri jurang. Nah, sekarang kanan jurang, kiri tebing. Sebentar lagi di depan juga kanan kiri jurang lagi. Ini kita sudah mendekati Jemplang kawan-kawan. Jemplang itu adalah persimpangan yang lurus kita arah Bromo, atau ke kiri turun arah yang lurus arah Lumajang, atau ke kiri arah Bromo turun. Perhatikan kawan-kawan, ini ketika kita kabut memang di sini jalurnya agak mulai menanjak lagi nih kawan-kawan. Tapi kita sudah sangat mendekati Jemplang, Nanti kita bisa beristirahat di atas. Di Jemplang itu adalah pos terakhir sebelum kawan-kawan menentukan mau ke arah Bromo atau ke arah Lumajang. Jadi ke kanan adalah Lumajang, ke kiri adalah Bromo. Tapi yang ke Bromo itu adalah jalurnya menurun, turunan. Di Jemplang kita akan istirahat dulu kawan-kawan. Bisa kita gunakan untuk kesempatan ini untuk mendinginkan mesin kendaraan atau fisik kita agar kembali fresh, karena terlalu tegang misalnya perjalanan dari bawah. Baik, ini ada tikungan kawan-kawan. Ini adalah tikungan pertama, agak menanjak memang dan agak tajam kawan-kawan. Silahkan gunakan klakson kawan-kawan untuk mengingatkan kendaraan yang di depannya. Itu adalah tikungan yang pertama tadi. Ini adalah tikungan yang terakhir. Ini agak menanjak dan menikung, ini agak panjang. Ini juga gunakan klakson kawan-kawan. Tapi setelah dari tikungan ini kita sudah sampai di Jemplang kawan-kawan. Bisa kawan-kawan memarkir kendaraan kawan-kawan di sini, baik roda 2 atau roda 4. Tapi kalau saya biasanya di depan, bukan di sini. Kebetulan di sini ada musola, bisa digunakan untuk sholat. Ada warung-warung untuk makan misalnya. Ini adalah pos, yang kanan adalah pos TNBTN, yang ini adalah pertigaan kawan-kawan. Kalau ke kiri adalah ke arah Bromo, yang lurus ini, yang saya ini adalah ke arah Lumajang. Baik, kita parkir di sini dulu kendaraannya kawan-kawan. Kita akan istirahat untuk makan bakso dulu ya kawan-kawan. Istirahat sebentar, nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita kawan-kawan. Di depan sebentar lagi adalah perbatasan antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Di sini jalurnya sempit kawan-kawan, belum dicor ini, tapi aspalnya sudah bagus. Ya, silahkan aktif untuk gunakan klakson kendaraan kalian, karena memang kanan kiri adalah jurang ini. Cenderung kanan kiri jurang, sempit. Ini adalah kanan jurang, sepi, kiri tebing. Ini agak menikung, jadi perlu gunakan klakson kalian.
Jadi biar ketika berpapasan tidak terlalu kaget. Ya, agak menanjak juga kawan-kawan. Nah, ini kanan kiri jurang lagi. Hanya tidak kelihatan karena memang ada rerumputan yang besar. Tapi sebenarnya kanan kiri itu adalah jurang. Tuh sebelah kanan kita ada punden. Memang ada beberapa spot yang sudah dicor. Ini kebetulan sebelah kiri kita ada yang sudah dicor tapi sedikit kawan-kawan. Nah, ini berlubang lagi. Sebelah kanan kita adalah jurang, sebelah kiri tebing. Bisa diistirahat di depan, bisa. Ini agak lebar, bisa untuk melihat pemandangan. Kebetulan kabut tidak bisa melihat pemandangan sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita adalah padang pasir Bromo, lautan pasir Bromo kawan-kawan. Kalau cerah, kawan-kawan akan mendapatkan pemandangan yang bagus di sini. Jadi untuk jalur ini silahkan aktif untuk klakson kendaraan, karena untuk mengingatkan kendaraan yang dari arah berlawanan, biar kawan-kawan ketika papasan pas ketika di tikungan tidak terlalu kaget. Kebetulan ini adalah gerimis dan kabut kawan-kawan. Kondisinya seperti ini ketika gerimis dan kabut. Baik, ini adalah posisi kita pas di perbatasan. Sebelah kanan kita depan ini adalah titik perbatasan kita antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Ini sebenarnya kalau lagi tidak hujan, tidak kabut, posisi Anda ini adalah posisi yang bagus kawan-kawan. Kawan-kawan bisa berhenti di sini di depan sebelah, ya ini bisa berhenti parkir di sini untuk melihat pemandangan. Depan ini adalah Bandengan kawan-kawan. Di sini biasa disebut adalah puncak Bandengan. Bisa parkir di sini untuk beristirahat, melihat pemandangan. Kita hampir sampai ke desa Ranupani kawan-kawan. Bisa digunakan untuk beristirahat juga di desa Ranupani. Ini biasanya dari posisi ini kelihatan, tapi ketika tidak hujan dan tidak kabut seperti ini. Mohon maaf, ini videonya agak gelap, tapi tidak masalah kawan-kawan, karena memang cuaca seperti ini sekarang. Itu banyak kendaraan dari arah berlawanan yang mau ke arah Malang. Untuk saat ini jalur ini memang cenderung agak ramai karena banyak kendaraan yang lewat untuk distribusi bantuan erupsi Semeru atau lewat jalur alternatif, karena memang piket 0 jembatannya terputus. Nanti setelah di Ranupani kita akan melewati hutan yang sangat panjang lah. Perjalanannya kira-kira hutan itu kira-kira 20 km hutan terus.
Ini sudah sampai ke jalur yang cor kawan-kawan, tapi tidak panjang dan juga cornya masih baru di sini. Ini kita sudah mulai mau memasuki perkampungan Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Ini sudah mulai banyak perkampungan, mulai banyak rumah-rumah warga Desa Ranupani, Kecamatan Senduro. Di sini didominasi kendaraan pickup L300 karena memang untuk distribusi perkebunan warga. Ini sudah agak menurun sedikit kawan-kawan jalurnya. Sebelah kanan ada masjid, bisa kawan-kawan berkendara hari Jumat mau sholat Jumat bisa sholat Jumat di sebelah kanan ini tadi. Ini adalah kampung terakhir kawan-kawan, kampung terakhir sebelum kita masuk hutan yang agak panjang. Di sini tidak ada pom bensin, jadi memang bahan bakar harus sudah penuh waktu kita berada di bawah tadi. Kebetulan kondisi hujan sangat deras sekali kawan-kawan. Ini kita kehujanan deras, posisi kita berada di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ini adalah biasanya desa terakhir sebelum yang biasa muncak ke Gunung Semeru. Ini sangat ramai di sini kawan-kawan, lumayan ramai. Dan memang di sini kondisi lagi hujan. Ini belok kiri, depannya belok kiri. Di sini adalah termasuk desa wisata, jadi sedang diadakan proses pembangunan. Nah, kanan kiri kita masih dalam proses pembangunan untuk pejalan kaki, dan ini sudah dilebarkan kawan-kawan, karena sebelumnya pagar-pagar warga itu adalah maju ke depan. Ini sudah disamakan, dibongkar dan dibangun yang seragam. Baik, sampai di sini kita harus belok kanan, karena kalau lurus kita akan masuk ke Ranupani. Di sebelah kanan adalah masjid terakhir, bisa digunakan untuk sholat Jumat. Ini beberapa video memang kita potong-potong kawan, karena kondisi hujan, jadi beberapa kali saya harus membersihkan lensa kamera biar jernih kembali. Karena kalau kondisi hujan seperti ini, lensanya kadang ketetesan air sehingga ngeblur. Tidak ada proses editing lain selain dipotong dan disambung saja, tidak ada penambahan efek atau apa. Sebelah kiri kita adalah Danau Ranupani, jadi bisa berhenti di sini untuk foto-foto atau menikmati keindahan panorama Ranupani. Depan sebelah kiri kita adalah kantor TNBTS. Jadi yang mau muncak ke Semeru, ada pendaftarannya di situ, loketnya. Ini biasanya jalur pendaki yang sudah mau ke arah Semeru kawan-kawan. Di sini biasanya jalur ini kawan-kawan sudah berjalan kaki, karena parkir kendaraan di daerah yang
banyak rumah-rumah lagi, karena di depan itu adalah pintu masuk ke arah Ranukumbolo. Jadi titik selanjutnya dari pendakian Semeru itu adalah Ranukumbolo. Kondisi hujan sangat deras, tambah deras lagi kawan-kawan. Jadi memang kendaraan harus siap, fisik harus siap, ban kendaraan juga harus siap. Kanan kiri kita adalah sayur mayur. Nah, baik, itu yang ada kendaraan itu. Di depan adalah yang masuk ke kanan itu adalah pintu masuk ke Ranukumbolo. Jadi arah pendakian Gunung Semeru. Baik, ini adalah awal kita masuk ke hutan kawan-kawan. Dari sini kita hitung titik nolnya, sehingga nanti 21 atau 20 kilometer ke depan adalah full hutan. Kan kita adalah tebing, kiri adalah jurang. Tapi tidak terlalu curam kalau di hutan ini kawan-kawan, karena tanjakannya tidak terlalu tinggi atau turunannya tidak terlalu tajam, cenderung landai. Untuk titik ini memang sebelah kanan tebing, sebelah kiri hujan. Ketika melewati hutan ini, kembali ke kendaraan lagi kawan-kawan. Kendaraan harus sehat karena tidak ada bengkel, tidak ada tambal ban, bahan bakar harus penuh. Itu yang perlu diperhatikan. Memang tidak terlalu menanjak, tapi kesehatan fisik, kesehatan kendaraan harus siap, dan juga psikologi pengendara juga harus siap. Ini sudah mulai tidak terlalu deras lagi hujannya, tapi ya tetap hujan kawan-kawan. Rintik-rintik di sini. Jalurnya masih bagus, ini aspalnya bagus, lumayan. Nanti di depan akan ada jalur jalan yang masih cor, dan cornya itu cor lama sehingga cenderung tidak rata. Hanya mungkin berapa, ada 2 atau 3 kilo jalur cornya di tengah hutan ini. Di sini belum ada proses pelebaran jalan kawan-kawan. Hujannya deras kembali kawan-kawan. Ini kita sudah mulai masuk hutan. Ini aspalnya sudah mulai agak ada bergelombangnya juga, karena memang istilahnya aspal tambal sulam. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, karena memang kedepannya akan dilakukan pelebaran dan yang pasti pengaspalan ulang. Di penghujung hutan ini sudah mulai proses pengecoran pelebaran jalan. Nah, itu ramai dengan kendaraan. Ini adalah truk, bahkan ada truk kawan-kawan, iring-iringan truk, pickup, dan minibus. Sepanjang mata memandang, hamparan hutanlah yang akan kita temui di daerah ini. Barusan terjadi pohon tumbang kawan-kawan. Nah, resiko di sini memang bukan longsor kawan-kawan. Di sini lebih cenderung resikonya adalah pohon tumbang, karena memang terlalu banyak kayu yang sudah tua dan rapuh. Jadi berhati-hatilah, apalagi dalam kondisi hujan, kabut,
atau bahkan ketika angin. Ini kebetulan tidak angin kan. Yang risiko itu ketika hujan, kabut, dan angin. Karena risiko untuk pohon tumbang lebih tinggi daripada yang waktu yang saya lewati sekarang yang hanya hujan dan kabut ini, kawan-kawan. Kita berpapasan dengan kendaraan roda 2, kawan-kawan, karena memang di tengah hutan ini cenderung sepi dan sangat sepi biasanya. Ini saya tidak beriring-iringan, kawan-kawan, saya sendiri nih. Kebetulan di belakang sudah saya dahului jauh karena mereka agak pelan. Kita papasannya barusan kendaraan roda 2 satu kendaraan, atau ada roda 4 tadi. Ya memang kondisi di dalam hutan seperti ini, apalagi kondisi sekarang hujan dan kabut. Tapi di sini aman, insya Allah aman, kawan-kawan. Jangan khawatir untuk di sini. Yang penting kendaraan dan fisik dari pengendaranya sehat, itu sudah cukup, kawan-kawan, untuk melewati jalur alternatif Malang Lumajang via Bromo ini. Nah, ini kita sudah sampai di jalur yang jalannya cor lama ini. Jadi cenderung agak kasar cornya, kawan-kawan. Dan kadangkala di sini agak berlumut karena cornya cor lama ini. Sepanjang perjalanan di tengah hutan ini jalannya sedikit bergelombang karena memang pengaspalannya sampai saat ini masih sistem tambal sulam. Namun nanti di depan, sebelum di penghujung hutan, nanti kita akan melihat proses pelebaran jalan dan pastinya akan diikuti dengan pengaspalan jalan baru karena sudah mulai dilebarkan, dicor kanan kiri. Ini untuk pemandangan, view, dan warna kecerahan tidak saya edit, kawan-kawan. Ini adalah murni hasil dari kamera. Jadi pandangannya seperti ini. Agak sedikit kabut. Karena memang dalam kondisi hujan. Hanya beberapa video kita potong karena memang kondisi hujan sehingga kamera ada tetesan air, kemudian kita lap. Di depan kita bertemu dengan iring-iringan kendaraan roda 4. Kita akan dahului nanti, kawan-kawan, pelan-pelan tapi santai, karena kalau ngikuti iring-iringan roda 4 waktu kita agak terhambat nanti, kawan-kawan, pasti terhambat karena memang sangat pelan sekali. Prinsipnya untuk mengendahului kendaraan kita harus memberi kode terlebih dahulu, klaksonlah kendaraan yang ada di depan kita, karena jalur ini hanya pas untuk satu roda 4 dan satu roda 2, jadi sangat ngepres, kawan-kawan. Nah itu, jadi misal ada papasan dengan sesama roda 4, pasti dua-duanya akan turun dari aspal atau cor.
kita sudah sampai di penghujung jalur cor. Ini kita sudah memasuki jalur aspal lagi, tapi biasa ya, aspalnya adalah tambal sulam kawan-kawan. Setiap tikungan diusahakan untuk selalu gunakan klakson kawan-kawan, karena memang tikungannya itu biasanya tidak terlihat dari arah berlawanan dan jalannya ini sempit, sehingga nanti jika tiba-tiba berpapasan dengan orang lain dikhawatirkan kaget atau bagaimana. Jadi sebaiknya gunakanlah klakson kendaraan kalian kawan-kawan, karena ini cenderung jalurnya itu berliku, sempit kawan. Ini perkiraan saya sampai di sini sekarang itu jam 2:30 kawan. Ini perkiraan saya sudah di sini 2:30. Hari Kamis 16 Desember 2021. Nanti startnya jam 13:10 dari Tumpang, Malang. Karena tadi juga lumayan agak lama berhenti di Jemblang, istirahat, mendinginkan mesin, terus drivernya sambil lalu makan bakso, gitulah kawan-kawan. Sampai di titik ini ya, perkiraan kita sudah ada di pertengahan hutan kawan-kawan. Jadi barusan itu titik tengah, kalau tidak salah pernah saya kilometer menggunakan speedometer. Itu perkiraan dari Ranupani, dari pintu masuk Ranukumbolo itu 10 km. Yani perkiraan ini perjalanan 20 km di dalam hutan kawan-kawan. Biasanya untuk menghindari kebosanan ya silahkan bisa mendengarkan lagu atau nyanyi-nyanyi atau bagaimana. Jika berkendara sendirian ya, kalau ada temannya bisa sambil ngobrol. Ya tergantung kawan-kawan. Saya ingatkan kembali bahwa di sini yang perlu diperhatikan adalah yang paling utama adalah pohon tumbang kawan-kawan, karena kanan kiri ini adalah pohonnya masih pohonnya sudah tua, besar, dan banyak yang rapuh. Usahakan ketika menggunakan jalur ini jangan terlalu malam kawan-kawan, karena memang visibilitasnya itu sangat rendah. Artinya ketika kita berkendara di dalam hutan ini, kalau sudah sore menjelang malam biasanya hampir tidak kelihatan atau gelap kawan-kawan, apalagi tidak ada penerangan dan juga tidak ada teman. Arah berlawanan ya sepi, arah yang searah juga sepi. Jadi usahakanlah di sini kira-kira maksimal sampai jam 4 lah kawan-kawan, karena kalau sudah sore, kadang jam 4 itu ketika hujan itu cenderung gelap kawan-kawan, apalagi kabut seperti ini. Ini masih perkiraan jam 3 atau setengah 3 ini perkiraan. Jadi itu harus sangat benar-benar diperhatikan, karena saya sendiri pernah berkendara malam di sini, hampir tidak kelihatan kawan-kawan. Kira-kira 2 meter itu pandangan kita di depan. Dan di sini masih jalannya
aspalnya itu bergelombang. Jadi kalau hanya visibilitasnya itu 2 meter maka bahaya. Sehingga kecepatan kita maksimal mungkin 20 sampai 30 km per jam. Yang seharusnya perjalanan dalam hutan itu 1 jam bisa 2 jam atau 1,5 jam atau 2 jam kan. Itu sangat diperhatikan. Saya berkendara di sini berapa kali kan? Kira-kira hampir 2 kali ya, 3 kali kawan-kawan. Pernah berangkat sebelum subuh pernah. Jadi visibilitasnya itu memang sangat. Bulan puasa tahun kemarin saya berbuka puasa itu tengah hutan kawan, membatalkan puasa. Jadi karena memang terlalu sore berangkatnya, kira-kira setengah 5 itu baru berangkat. Akhirnya sebelum masuk hutan itu sudah gelap. Tapi alhamdulillah insya Allah aman kawan-kawan. Hanya saja pandangan kita sangat terbatas sekali, apalagi selain di tengah hutan itu, ini di atas Bromo juga. Karena apa? Cenderung kanan kiri itu jurang. Jadi sangat berbahaya sekali, Pak. Ya, tidak kami sarankan untuk berkendara terlalu sore atau bahkan malam. Beda dengan yang bisa misalnya menggunakan roda 4 mungkin bisa kawan-kawan. Karena memang lampunya juga lebih terang, kondisinya ya ada di dalam ruangan. Tapi kalau berkendara menggunakan sepeda motor seperti saya, sebaiknya tidak terlalu malam, kecuali konvoy kawan-kawan, banyak temannya, sehingga ketika ada trouble di tengah hutan kita bisa siap. Kalau berkendara single, istilah mono rider, mono touring lah ya, single trip, ada trouble tengah hutan malam-malam, saya yakin kawan-kawan akan sangat kesulitan. Tapi ini hutannya panjangnya adalah 20 km, lumayan panjang kawan-kawan. Kecepatan seperti ini yang saya gunakan ini perkiraan 50-60 ini membutuhkan waktu kira-kira 1 jam itu di dalam hutan. Jadi ya jangan terlalu sore-sore itulah kawan-kawan. Ini masih berpapasan dengan truk yang memuat material atau barang sayur mayur, karena di sini memang cenderung orang Ranupani itu adalah menanam sayuran. Ini sudah tidak hujan, habis hujan ini kawan-kawan. Tapi jalannya agak licin. Terus ada beberapa titik itu yang ada pasirnya di tengah-tengah. Jadi kalau ada pasir di tengah-tengah, cenderung berkendaranya itu adalah bisa licin, terpleset, apalagi di tikungan. Kalau habis hujan besar, biasanya di tengah jalan ini banyak kerikil-kerikil kawan-kawan. Tapi bukan di sini, di depan nanti, di jalur yang agak menurun, hampir sampai di Desa Burno itu biasanya. Jadi habis hujan biasanya banyak material-material kerikil yang ada di tengah jalan. Kenapa? Karena memang saluran airnya masih belum ada, sehingga nanti ketika hujan air yang meluber itu lewatnya ya bukan di gotnya, tapi lewat di jalan raya ini akhirnya. Itu biasanya ketika habis hujan lebat. Kalau gerimis seperti ini tidak sampai kawan-kawan. Persiapan yang belum saya ingatkan adalah pakaian tebal kawan-kawan. Ya, jaket, sepatu penting itu kawan-kawan. Kenapa? Di dalam hutan ini karena hutannya masih lebat, hijau-hijau, cuacanya itu lebih dingin daripada kita waktu di atas gunung, waktu di atas Bromo itu kawan-kawan. Jadi di sini cenderung lebih dingin. Mungkin karena memang masih hijau, hutannya masih hutan
asli. Jadi suasananya sangat dingin sekali. Saya pribadi sering lewat di sini adalah pagi, kawan-kawan. Jadi bahkan di ujung jari jemari itu seperti kaku, darah itu seperti membeku, kawan-kawan. Jadi memang persiapan untuk baju, jaket tebal, sarung tangan, sepatu itu sangat dibutuhkan untuk melewati jalur ini. Baik, ini adalah kita sampai di jalur yang sudah mulai pelebaran jalan, kawan-kawan. Ini jalur yang sudah mulai pelebaran jalan. Sebelah kanan sudah dicor, sebelah kiri masih persiapan dicor. Jadi kedepannya jalur ini siap digunakan untuk jalur kendaraan roda 4, sangat siap sekali. Ya, ini masih proses pelebaran, kawan-kawan. Ini masih proses pelebaran. Ini sebelah kanan sudah dicor, sebelah kiri masih proses digali. Nanti di depan kita akan berpapasan dengan para pekerja proyek yang lagi melakukan proses pelebaran jalan ini, kawan-kawan. Ya, kita doakan saja semoga jalur ini cepat selesai. Dan informasinya bahwa pelebaran ini sampai ke perbatasan Kabupaten Malang. Sehingga nanti dari Desa Waranupani sampai di atas itu masih akan dapat jatah pelebaran ini, kawan-kawan. Jadi tidak perlu khawatir, untuk kedepannya jalur ini akan lebar, kawan-kawan. Bahkan mungkin mobil sedan pun yang mempunyai ground clearance rendah siap untuk lewat di jalur ini, kawan-kawan. Ini kita lihat yang sebelah kanan sudah dicor, sebelah kiri masih proses digali atau siap untuk dicor. Nanti di depan kita akan bertemu berpapasan dengan pekerja proyek yang lagi mengerjakan pelebaran jalan ini, kawan-kawan. Ini tandanya kita sudah mendekati Desa Burno, Kecamatan Senduro, Lumajang. Nah, ini belum selesai, belum dicor, tapi nanti di depan dicor lagi gitu. Karena pekerjaannya ini adalah tidak apa ya istilahnya, tergantung titik mana yang lebih urgent. Jadi nanti, tapi ujung-ujungnya ya tetap akan dikerjakan semua. Nah, untuk titik depan ini adalah tikungan ke kiri menurun dan sebentar lagi ke kanan menurun. Ini harus benar-benar direm, kawan-kawan. Ini sempit ini jalurnya ini, kawan-kawan. Nah, ini tikungan lagi ke kanan menurun. Jadi dari jauh silahkan untuk di klakson, ya, istilahnya apa ya, mengingatkan misal ada kendaraan dari arah berlawanan. Nah, ini sebelah kanan sudah dicor lagi, kawan-kawan. Sebelah kiri belum. Ya, semoga nanti tahun depan 2022 akhir ini sudah beres. Semoga ya, kawan-kawan, biar sehingga kita bisa mudah untuk melewati jalur ini. Nah, ini adalah salah satu proyek yang mengerjakan menggunakan molen portable. Jadi molennya itu bisa apa istilahnya ya, ada begonya juga, ada loadernya juga, sehingga untuk memasukkan pasir, kerikil itu tidak manual dan langsung diolah di tempat dan dikirim ke tempat yang dicor, karena itu molen beroda. Nah, kita lihat ini, kawan-kawan, sebelah kanan sudah dicor, sebelah kiri belum. Nanti kita akan bertemu dengan bangunan satu-satunya yang ada di tengah hutan ini. Itu adalah bangunan untuk karcis atau pengecekan tiket yang dari arah Lumajang bagi kawan-kawan mau ke Bromo. Dan proses pengecoran ini masih berlanjut sampai hari ini, kawan-kawan.
kita doakan memang, kita harapkan memang segera selesai pengerjaannya, sehingga setelah cor kanan kiri selesai maka pengaspalan baru, sehingga aspal yang tambal sulam menjadi aspal yang mulus, kawan-kawan. Jadi kalau dari arah Lumajang mau ke Bromo yang lewat jalur hutan ini, nanti harus pengecekan tiketnya ada di depan, kawan-kawan. Bangunannya ada di sebelah kiri kita nanti. Jadi pengecekan tiketnya seperti itu. Namun jika kawan-kawan hanya lewat mau ke arah Malang, ya tidak harus bayar karcis, kawan-kawan, tidak perlu bayar tiket. Jadi nanti ya bilang saja mau ke Malang, Pak. Yang penting tidak turun ke Bromo atau di posisi Jemplang itu, kawan-kawan tidak turun. Tuh. Nah, ini sudah hampir di tempat pengecekan tiket, kawan. Ya, ini depan. Ini adalah posisi tempat pengecekan tiket. Kebetulan ini lagi proses pengadukan cor, kawan-kawan, yang diproses oleh molennya ini. Nah, itu molennya. Nah, alhamdulillah kita bisa lewat. Ya, ini hanya sebentar, kawan-kawan, tidak sampai 1 jam. Biasa namanya juga jalur sempit, masih ada proyek ya seperti ini, kawan-kawan. Baik, kita lanjut perjalanan kita. Semoga kita nanti perjalanannya adalah lancar sampai tujuan. Semoga kawan-kawan nanti yang menggunakan jalur ini juga lancar sampai tujuan, selamat lancar sampai tujuan. Amin. Nah, kalau sudah melewati jalur ini, ya di titik ini tandanya kawan-kawan sudah mendekati perkampungan. Jadi hutannya sudah seperti ini, sudah mulai melewati gedung tadi, pengurus antigen itu berarti kita sudah mendekati perkampungan, kawan-kawan. Alhamdulillah. Ini sudah ramai penduduk di sini biasanya mencari pakan kambing, karena dominan di sini adalah budidayakan kambing etawa. Kalau berangkat pagi-pagi, kawan-kawan akan bertemu dengan masyarakat yang mencari pakan daun-daunan pakan kambing. Biasanya banyak ini, apa namanya itu, apa ya, lupa saya nama daunnya itu. Di sini banyak ini, kawan-kawan. Kaliandra pagoda. Nah, ini kalau berpapasan, kawan-kawan, kesulitannya seperti ini. Nah, kebetulan di sana pickup itu tidak bisa turun karena di kanannya adalah proses penggalian. Akhirnya harus pelan-pelan, sementara truknya bermuatan, kawan-kawan. Ya, ini salah satu contoh ketika berpapasan di tengah hutan. Nanti kalau sudah selesai pengecorannya itu, berpapasan dengan arah berlawanan akan lebih mudah, kawan-kawan. Ya. Ini kita akan mendahului kendaraan yang di depan kita. Jadi kita lihat jalur itu, kalau sudah lurus panjang kita klakson saja, nanti kendaraan akan memberi celah bagi kita.
Itu bagi kendaraan roda 2 kawan-kawan. Kalau roda 4 ya beriringan saja, karena memang untuk mendahului spotnya jangan jarang. Beda lagi nanti ketika pelebaran jalan itu sudah selesai. Karena ini sudah sore, ini ada salah satu bego proyek akan pulang kampung istilahnya, mau parkir ini kawan-kawan. Kita pelan-pelan saja. Nanti kalau ada celah kita mendahului kawan-kawan. Nah, ini ada celah. Oh, belum. Ya, ada celah saya mendahului kawan-kawan. Nanti di depan ada tempat wisata namanya Siti Sundari. Sebelah kiri kita nanti kawan-kawan. Untuk jalur ini sudah cenderung ramai kawan-kawan. Ini sudah ramai biasanya. Biasanya ada muda-mudi ya, yang istilahnya apa? Kalau sore-sore atau agak siangan di sini, kalau tidak hujan seperti ramai kawan-kawan. Biasanya ada klub-klub sepeda yang ya masih ABG lah, sering berkumpul di sini. Mohon maaf agak gelap kawan-kawan karena memang kamera kami tidak mampu untuk otomatisasi dalam perubahan warna itu kawan-kawan. Ketika gelap tiba-tiba gelap atau tiba-tiba terang di sekitar, itu kamera kami malah tambah gelap biasanya. Kalau suasana cerah seperti ini meskipun mendung ya masih mampu kawan-kawan. Itu di sebelah sana itu adalah Gunung Semeru kawan-kawan, tapi tertutup kabut. Tertutup kabut kawan, sehingga tidak kelihatan. Kalau pagi biasanya kelihatan. Itu pun kalau tidak kabut, karena kita tidak bisa memprediksi di hutan itu kira-kira cerah apa kabut gitu kawan-kawan. Itu yang tidak bisa kita prediksi. Kadangkala kita melihat cuaca di, misalnya berangkat dari Malang ya kawan-kawan. Di Malang itu hujan, gelap. Belum tentu nanti nyampe di atas itu hujan, bisa jadi malah terang panas. Atau begitu sebaliknya kan kawan, dari bawah terang tiba-tiba nyampe Gubuk Laka sudah mulai mendung, atau nyampe Ngadas bukan hanya mendung, ada kabutnya juga, hujan bahkan. Jadi tidak bisa kita prediksi kawan-kawan jalur ini. Saya selama ini tidak bisa memprediksi kapan di sini hujan, kapan di sini terang. Tapi yang pasti kalau bulan-bulan ini, apalagi ini bulan Desember, memang masih musim hujan. Nah, ini kita sampai ke wisata Siti Sundari. Sebelah kiri kita adalah tempat wisata Siti Sundari. Ini tepatnya di Desa Burno, Kecamatan Senduro. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di perkampungan padat penduduk Desa Burno, kawan-kawan. Nanti di sebelah kiri kita ada warung kopi kawan-kawan. Nah, ini bisa untuk cangkruan, istirahat jika mau capek dalam perjalanan yang panjang ini. Sebentar lagi di depan kita akan sampai di Desa Burno kawan-kawan.
Kalau jalur ini landai kawan-kawan. Oh, jadi dari hutan, dari desa Ranupani sampai hutan ini cenderung landai jalurnya, tidak terlalu menanjak. Tapi nanti di desa Burno ada yang agak nanjak memang, agak panjang. Jadi kalau dari sini berarti jalurnya menurun kawan-kawan. Tapi tidak se ekstrim jalur tanjakan yang di desa Gubuk Kelakah ke arah Ngadas itu. Baik, kita sudah sampai di desa Burno kawan-kawan. Ini jalurnya sempit di sini kawan-kawan, karena kanan kiri rumah ini tikungan ke kanan terus muter ke kiri. Ini sudah mulai menurun kawan-kawan, kelihatan kan dari kemiringannya rumah, kelihatan ini mulai menurun, belok lagi ke kiri. Nanti pertigaan depan adalah tikungan tajam kawan, hati-hati di sini. Kadang ada warga yang dari bawah lurus ke depan, nah seperti itu kawan-kawan. Jadi harus hati-hati yang di posisi ini kawan-kawan. Nah ini ke bawah ini sudah menurun, ini panjang ini, lurus ini kawan-kawan. Ini termasuk perkampungan padat penduduk di sini kawan-kawan. Ini warga desa Burno, kecamatan Sendu. Sama di sini juga akan ada proses pelebaran. Sebelah kanan itu sudah digali itu kawan-kawan, sudah dikeruk itu, tinggal proses pengecorannya. Mungkin nunggu selesai yang di atas, mungkin nanti antriannya. Suasana mulai hujan kembali kawan-kawan. Jadi kita hujan lagi di sini. Nah ini sudah mulai hampir keluar ke pasar Senduro. Ini mulai belok ke kanan. Ini sekarang ke kiri, mulai menurun lagi kawan-kawan. Tadi agak landai sebenarnya.
Kalau di jalur ini pelan-pelan saja kawan-kawan, karena memang jalur tikungan seperti ini sempit dan juga sedikit menurun kawan-kawan. Depan ini tikungannya juga agak sempit kawan-kawan, lumayan ini agak tajam juga ini sebenarnya, sempit dan menurun ini. Tapi sudah selesai pengaspalannya, pengecorannya, tinggal proses pengaspalannya nanti. Sebelah kanan saja, sebelah kiri belum dicor. Ini lagi tikungannya agak menurun juga, harus pelan-pelan, dan jalurnya tambal sulam kawan-kawan. Artinya cornya, aspalnya sudah banyak yang rusak. Kita akan sampai di perbatasan Desa Burno, kita akan masuk ke Senduro sudah kawan-kawan. Ini selamat datang Desa Burno, selamat jalan. Kalau di depan ini sudah dicor kanan kiri kawan-kawan. Di sini belum, nanti di depan ini tinggal sedikit, yang sebelah kiri belum dicor. Ya, ini kanan kiri sudah dicor, jadi nanti lebar jalan akan seperti ini kawan-kawan. Ini lumayan lebar sudah kawan-kawan. Kita akan keluar dari jalur sempit ini, nanti kita akan keluar di Pasar Senduro. Nah, ini lurus ke depan, pertigaan di depan itu kita belok kanan. Kalau belok kiri kita ke arah Pura ya, atau ke arah B29 juga. Kita belok kiri. Jadi kalau dari Senduro itu lurus, dari Pasar Senduro lurus. Kita sampai di sini. Nah, ini pertigaan ini sudah jalur besar kawan-kawan. Kita ambil kanan. Kalau ke kiri ke arah B29 atau Pura. Kalau ke kanan kita ke arah Pasar Senduro kawan-kawan. Tandanya sebelah kiri kita ada SDN 1 Senduro kawan-kawan. Dan di depan ada masjid warna hijau. Dari jalan. Ini sudah hampir berakhir video kami kawan-kawan. Ya, jangan lupa di like dan subscribe ya, agar kita tambah semangat untuk memberi video-video terbaru, update terbaru jalur ini. Ini kita sampai di pertigaan Pasar Senduro. Pas di depan kita agak ke kiri itu adalah Polsek Senduro kawan-kawan. Sebelah kanan kita sekarang. Nah, sebelah kanan kita yang sekarang ini adalah Pasar Senduro. Baik untuk jalur ke Lumajang, tinggal ikuti jalur ini kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan ada yang mau ke Jember atau mau kemana, pokoknya arah timur, maka tinggal ikuti jalur ini. Ini sudah jalur besar, jalur provinsi kawan-kawan. Jadi patokannya kawan-kawan adalah misalnya Google Map, ya silahkan carilah Pasar Senduro terlebih dahulu. Ini sudah jalur lebar, jalur besar ini. Jadi nanti misal dari arah timur, silahkan kalau mau lewat jalur ini carilah jalur ke arah Senduro terlebih dahulu, Kecamatan Senduro, Pasar Senduro. Sudah sampai di Pasar Senduro, silahkan lihatlah video ini. Misal kawan-kawan masih bingung ini arahnya kemana atau kemana, sekali dua kali lewat, ketiga kali nanti akan hafal jalur ini kawan-kawan. Kalau sampai lebih dari 5 kali, sampai lubang-lubangnya yang di jalur itu hafal kawan-kawan. Biasanya seperti itu.
Baik, mungkin cukup sampai di sini kawan-kawan video kami. Masih mungkin ada beberapa menit lagi ke depan, tinggal 4 menit lagi perjalanan kami. Saya akhiri dulu kawan-kawan. Jadi nanti untuk ancer-ancer atau jalurnya silakan Google Map, carilah pasar Senduro terlebih dahulu. Dari pasar Senduro baru ke arah hutan Kuno atau Ranumani, nanti akan penunjuk jalannya sudah jelas. Ini daerah hutan jati, ini kanan kiri. Sebelum kami akhiri, mohon maaf jika ada perkataan kami yang menyinggung atau ada penyajian video kami yang kurang bagus, keterbatasan dari alat yang kita gunakan, kelemahan kita sebagai manusia. Hal insan dengan faktor potensial manusia tanpa salah dan lupa. Baik, kita saling mendukung. Jika ada kawan-kawan yang mempunyai channel ya saling sharing. Oke, mungkin sampai di sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.